Selamat sore, salam sejahtera, salam sehat untuk semuanya. Sedikit berbagi pengalaman, semoga menjadikan pencerahan buat teman-teman dan rekan-rekan, mempermudah mempelajari market, kemana candle akan bergerak pendek maupun akan bergerak jauh. Nah, sedikit saya akan mengulas yang sering saya sampaikan. Wajib paham time frame. Ini sering saya mengulasnya. Nah, di sini saya akan memberikan contoh. Nah, ini mulai dari weekly, daily, H4. Daily, H4, H1, H1, M15, M5. Ini yang tidak pernah saya setup adalah H1 ke bawah. Nah, apa alasannya saya tidak pernah setup H1 ke bawah? Karena jelas pada H1 ke bawah akan mengikut pada urutan kedua ini. Ini adalah isinya. M15, M30, M5 sampai M1 adalah isinya yang di urutan kedua ini. Jadi jika saya mempelajari BBMA ataupun market yang ada di atas, programnya hanya ini. Ini satu set, mulai dari weekly, daily, H4 sampai ke bawah ini satu set lengkap programnya market. Nah, sering saya menyarankan mempelajari minimal dari urutan kedua, daily, H4, H1. Jika sudah mampu maka wajib naik ke sini agar semua terpenuhi, agar satu set lengkap ini teman-teman dan rekan-rekan paham arah market jauh atau dekat. Maka ini akan menjadi lengkap jika teman-teman sudah mampu mulai dari weekly, daily, H4. Ini yang dinamakan masuk setup besar, bermain di atas ataupun bermain di bawah. Nah, ini jika menganalisa seperti ini tidak perlu buru-buru, santai ngopi ngerokok itu nggak apa-apa, candle nggak bakal loncat. Nah, ini yang saya pelajari dari market, bukan hal-hal lain yang mengganggu pikiran kita. Ini dulu yang wajib dipahami. Akan entry di time frame berapa, akan setup di time frame berapa, disitulah kita menunggu. Time frame kecil ini adalah isinya. Setelah ini penuh maka akan mengisi time frame di atasnya. Time frame di atasnya penuh akan mengisi di time frame atasnya ini. Maka inilah satu set lengkap market di program. Sistemnya seperti ini. Nah, selanjutnya setelah dibikin program maka akan muncul yang namanya rilis USD, rilis Euro, rilis pound sterling. Itu di sini dibuat jadwal. Selanjutnya market akan bergerak cepat atau lambat akan mengikuti jadwal yang sudah dibuat. Jadi jangan mudah terpengaruh. Fokus apa yang ada di market. Nah, jadi ini setnya ya. Ini yang ke satu. Nah, selanjutnya ini. Inilah struktur yang ada di market. Mulai dari ekstrim, take profit wajib, market hilang volume, candlestick arah, re-entry, momentum, ada re-entry. Ini adalah SOP 1 di mana BBMA menentukan boleh atau tidaknya entry itu ini. Ketika tren penurunan maka yang diambil adalah bagian atas. Boleh entry pada ekstrim akan tetapi wajib take profit. Ini wajib kita ikuti. Selanjutnya mencari MHV akan berlaku re-entry. Re-entry ini untuk entry tambahan. Jadi apabila terjadi penurunan pasti akan berlaku sideway. Ini adalah program. Minimal akan memberikan 3 step entry. Ini basic BBMA. Minimal. Nah, selanjutnya ini adalah SOP kedua. Nah,
Ini yang sering saya sampaikan, apabila ada entry pada MHV langsung menuju momentum, tidak wajib take profit, minimal akan memberikan sekali re-entry. Jika sudah tidak mampu memberikan re-entry, maka akan passing 100% ke atas. Ini SOP 2. Ini akan berlaku di semua time frame. Wajib dipahami, kembali lagi ke sini. Ini satu set untuk yang di bawah ini. Ini satu set lengkap. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari apa yang berlaku pada struktur ini. Apabila di time frame kecil akan berlaku pengulangan berulang kali. Ekstrim sampai mati oleh ekstrim. Ekstrim akan naik lagi mati oleh ekstrim sell. Ekstrimnya akan mati. Ini akan terjadi pengulangan-pengulangan. Ini yang sering saya sebut siaran ulang pada time frame kecil. Akan tetapi hanya berlaku sekali di time frame besar. Maka ini yang kita dapat, terjadinya sideway. Nah, ini yang kita dapat. Ini adalah sideway. Di mana time frame besar melakukan re-entry, maka di time frame kecil nanti akan berlaku sideway. Sideway yaitu tadi yang seperti saya bilang, entry pada low BB, top BB, top BB, itulah yang dinamakan sideway. Itu akan berlaku di time frame kecil, akan berlaku pengulangan yang sama. Nah, ini yang wajib teman-teman dan rekan-rekan detailkan. Selanjutnya pakai struktur BBMA ini dengan benar. Mau entry di time frame berapa? Seperti apa ya yang saya sarankan? Candle jauh atau dekat yang membawa media trend adalah daily. Selanjutnya mencari setup H4 dan H1. Entry boleh di H4, boleh di H1. Nah, selanjutnya untuk di time frame itu adalah untuk entry-entry tambahan. Apabila setupnya sudah jalan, maka akan berlaku mengiringi, mengikuti. Jadi wajib patuhi apa yang berlaku pada strukturnya BBMA. Contoh, di sini nampak pada time frame besar, ini daily, di mana tidak mewajibkan untuk take profit. Coba lihat, ini SOP yang kedua. Ketika kita entry pada MHV, tidak diwajibkan take profit karena candle membuat momentum. Selanjutnya apa yang berlaku? Ke bawah, minimal akan memberikan sekali re-entry. Inilah contoh mudah, akan berlaku di time frame bawahnya itu akan berlaku sama. Karena daily bukan dasar atau titik induknya, bukan. Daily adalah yang membawa media trend. Media trend sudah mampu di breakout. Candle berada di bawah low BB, maknanya memberikan arah. Nah, ini wajib didetailkan. Jadi banyak yang menganggap mempelajari BBMA ini mudah, akan tetapi tidak diperdalam. Yang menjadi grandmasternya itu apa? Belum paham. Akan tetapi sudah menganggap ini mudah. Nah, ini yang saya katakan salah itu ya. Jadi BBMA ini benar mudah, akan tetapi yang sulit adalah kita melakukan backtest. Akan sampai di mana gitu. Di mana ada ekstrim wajib take profit. Maka wajib mau entry di time frame berapapun. Seperti BTC yang saya setup kemarin, apa yang berlaku sampai saat ini? Apa yang menjadi acuan utama? Nah, semuanya sudah saya sampaikan. Ini adalah satu set program. Bukan tidak boleh kita mengikuti news atau fundamental, tapi kita wajib bisa memisahkan. Kita ini trader kecil, trader harian. Entry untuk hari-hari, bukan entry untuk tahunan.
Contoh modal 1 triliun boleh entry pada time frame besar. Nggak mungkin namanya modal besar mau entry di time frame 5 menit. Ini contoh. Nah, maka harus bisa membedakan kita adalah trader harian atau dikatakan wajib profit setiap hari untuk konsumsi. Maka seperti yang saya sampaikan, boleh mengikut pada media trennya H4. Apa yang berlaku di H4? Kita akan lihat penurunan sebegini dalam. Nah, jika sudah turun terlalu dalam dan dalam sekali, maka apa yang kita lakukan? Setelah tercapai, adakah setup BBMA yang masuk? Nah, ini adalah contoh di mana kita diberikan rambu-rambu oleh BBMA. Ekstrim signal awal. Jika entry pada ekstrim, wajib take profit. Nah, seperti yang saya sampaikan, cari setup di H4 dan H1. Apa yang berlaku sekarang? Nah, ini contoh di mana kita mengambil take profit sesuai dengan time frame. Nah, jika sudah lengkap, jalan. Market jika struktur BBMA sudah lengkap, saya pastikan jalan. Contoh, banyak yang ragu dengan adanya news. Nanti malam ada news, mereka takut untuk entry. Menurut pendapat saya pribadi, news tidak pernah merubah setup. News hanya menimbulkan gejolak ataupun goncangan. Selama yang saya pahami, tidak pernah merubah setup apa yang ada dalam market. Nah, ini semoga teman-teman bisa memahami dan membedakan apa yang saya sampaikan. Nah, di mana ada ekstrim, double ekstrim, di mana entry, monggo teman-teman backtest sendiri. Nah, jangan pernah lupa mana yang membawa media trend. Nah, wajib paham di mana mengikut tren besar dan di mana mengambil reversal. Akankah reversal atau akan mengikut yang dari atas? Ini saya sudah sampaikan, ini adalah full structure system. Ini adalah kelengkapan, ini yang teman-teman wajib pahami. Nah, weekly, daily H4, daily H4 H1, ini H1 ke bawah adalah isinya. Ini yang saya bilang, saya katakan akan terjadi pengulangan ataupun siaran ulang. Nah, ini teman-teman boleh backtest. Jadi sebelum melakukan backtest, maka tidak akan pernah paham seberapa tingkat akurasi BBMA. Nah, ini semoga edukasi ini bermanfaat buat teman-teman dan dijadikan bahan perbandingan dan bermanfaat. Terima kasih.